Siapapun pasti akan terpikat dengan Galih. Kamu juga kan, Nak? Aku tidak. Galih, aku boleh meminjam catatan akuntansi tadi? Ambil saja di dalam tasku. Buku yang bersampul coklat. Hai, kita dari Kes Gita Cinta dari SMA. Dan sekarang kita lagi di Brilio, kita mau ngobrol-ngobrol soal film Gita Cinta dari SMA. Yap. Ya. Jadi film Gita Cinta dari SMA itu, siapa yang tidak tahu ya, Gita Cinta dari SMA tahun 80-an. Sebenarnya yang masa kini adalah remake dari Gita Cinta SMA dari SMA tahun 80-an, karya waktu itu yang mainin itu Om Rano Karno dan Tante Yesi Gusman. Jadi kurang lebih memang hampir sama, cuma ada modifikasi sedikit di karakter-karakternya, ada yang berkembang mungkin dari Ratnanya, ada yang Ratnanya itu lebih kayak apa ya, vokal lah, dan lain-lain, ada banyak. Intinya Gita Cinta dari SMA itu mengisahkan kisah cinta dua remaja bernama Galih dan Ratna, di mana mereka akhirnya jatuh cinta untuk pertama kali di SMA. Tapi ternyata kisah cinta mereka tidak seindah itu. Ternyata mereka tidak direstui karena adanya perbedaan kelas sosial antara Galih dan Ratna. Jadi buat cowok-cowok nih yang suka insecure mau ngedeketin cewek, aduh kayaknya ceweknya lebih dari gue, aduh kayaknya ceweknya anak orang kaya, cocok nih nonton ini nih. Harus mencontoh Galih, memperjuangkan cintanya walaupun ada perbedaan. Gitu. Mantep gak penjelasan? Mantep kali. Perbedaan anak teknik dan anak komunikasi. Jangan dibongkar. Galih itu adalah orang yang cool ya, cool, wah cool cash gitu lah. Dan dia orangnya puitis, abis itu pinter banget nyanyi, menyampaikan perasaannya tuh lewat lantunan-lantunan nada, waduh, sedap lah pokoknya Galih tuh. Ratna itu karakternya dia tuh pintar, selalu juara kelas gitu, dan itu yang akhirnya membuat orang tuanya Ratna nggak bisa melepas Ratna ke cowok sembarangan gitu, karena dia ya pintar, terus juga berbakat, selalu berprestasi di sekolah dari kecil sampai sekarang. Terus dia tuh di Gita Cinta dari SMA tuh kelihatan ya kalau dia tuh lebih tertarik sama cowok yang kelihatannya nggak suka sama dia. Karena dia tuh udah sering dikejar-kejar sama cowok di sekolah. Jadi ketika dia ketemu sama Galih yang kayaknya cool dan gak tertarik sama dia justru malah ngelihat Galih itu adalah sosok yang beda gitu. Nggak kayak cowok-cowok lain yang ngelihat dia langsung godain gitu. Kalau Erlin itu karakternya itu di sana itu sebagai teman suportifnya Ratna yang suka ikut campur di masalahnya Ratna dan Galih yang menjodoh-jodohkan mereka. Dia tuh orangnya itu sangat bucin dengan geng dan dengan pacarnya dan dia yang kita itu peramai situasi dengan geng pertemanan kita sama Nur Handoko dan Mimi. Yep. Oke. Ya kalau Anton dia salah satu karakter yang unik di Gita Cinta dari SMA, lumayan still show. Dia selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dia juga anak orang kaya yang ke sekolah pakai motor, dan dia playboy. Kayaknya ya playboy ya, iya playboy. Selebihnya kalian bisa nonton aja nanti. Kalau Prilly sama Ratna sih ya pastinya beda ya dari segi cara bicara atau cara mendekati cowok atau cara berpikir, itu pasti beda. Cuma kesamaannya pun banyak. Kesamaannya tuh kayak Ratna peduli banget sama sekolah dan pelajaran dan nilai dia. Aku juga dulu kayak gitu. Terus Ratna ngedeketin Galih duluan, aku juga dulu ngedeketin mantan aku waktu SMA. Jadi saya yang duluan mendekati dia gitu. Jadi tapi padahal kelihatannya karakter tuh malu-malu gitu. Aku juga di SMA kan kayak kelihatannya kayak nggak mungkin ngedeketin cowok duluan, tapi ternyata aku malah ngedeketin duluan gitu. Jadi pas aku meranin karakter Ratna tuh lah kayak gue dulu, aku ngerasanya kayak gitu. Perbedaannya ya paling Ratna tuh kayak lumayan introvert kali ya, nggak yang terlalu ekstrovert banget, dia nggak punya
nggak bisa, dia orangnya tuh pemalu gitu, kayaknya nggak akan ngajak ngomong kalau nggak diajak ngomong duluan sama teman-teman. Jadi dia temennya ya cuma Erlin sama Mimi, karena Erlin sama Mimi yang ngajakin dia ngomong duluan gitu. Sisanya ya habis itu udah dia nggak main kemana-mana lagi. Giliran sama Galih karena dia emang suka banget, baru dia ngajak ngomong duluan, itu juga dengan cara halus, dengan cara yang malu-malu kayak gitu. Jadi nggak terkesan yang terlalu agresif atau apa ya. Oke, kalau aku sendiri karena aku tidak reading, jadi aku sistem kebut sehari. Aku denger lagu-lagu tahun 70-an, tahun 80-an, bahkan tahun 60-an juga aku coba dengerin. Aku nonton film Kita Cinta dari SMA, aku nonton salah satu film di salah satu OTT. Aku nonton tentang band tahun 80-an juga. Jadi aku lumayan dapat banyak referensi dari cuma nonton-nonton doang. Aku juga baca skenario berkali-kali buat karakter Anton ini yang tengil, dan aku juga kalau chatan sama teman pakai bahasa baku buat bahasa bakunya. Jadi sesingkat itu juga. Nice. Kalau aku ada playlist lagu-lagu yang dari skenario kita, karena skenario kita juga ada beberapa lagu yang dimasukin di skenarionya buat beberapa adegan. Aku masukin juga lagu-lagu yang aku cari sendiri yang menurut aku itu lagu dari tahun 80-an yang menurut aku karakter aku bakal dengerin lagu itu. Sama aku juga punya novelnya, dan di novelnya pun juga ada beberapa lagu yang dimasukin ke novelnya, jadi aku masukin juga ke playlist, dan itu aku sering dengerin. Dan sebelum hari pertama syuting aku pas perjalanan aku ke Bandung, aku sempat ngedownload beberapa film tahun 80-an, terus aku dengerin aja terus dialognya, jadi kayak ada intonasinya dan cara mereka ngomong biar aku ngerasa lebih nyaman ngomong dengan bahasa baku. Kalau aku pasti baca skripnya berkali-kali sih, supaya dialognya itu kayak jadi milik sendiri gitu ya. Karena pas pertama kali baca skripnya kan pasti nggak terbiasa ya sama dialog-dialog yang kayak gitu, cara ngerayunya atau cara meresponnya tuh beda banget sama zaman sekarang, dan kayaknya banyak banget kosakata yang udah nggak dipakai lagi bahkan sekarang gitu. Jadinya aku baca berkali-kali supaya ya pas aku dialogin juga luwes gitu ya, nggak terlalu kaku. Pastinya nonton juga Kita Cinta dari SMA yang tahun 79, cuma aku nggak mau terlalu fokus ke sana sih, karena aku tahu nggak akan ada yang bisa menggantikan Om Rano Karno dan Tante Yingsi Gusman, nggak akan ada yang bisa mencontoh atau mengimitasi mereka. Jadi yang aku hadirkan di Kita Cinta 2023 ini, itu yang menghidupkan kembali karakter Ratna tapi versi aku gitu. Jadi ya kalau aku emang stick to the script banget, baca skripnya terus dan membiasakan diri sama dialog-dialog di skripnya. Kalau aku sebenarnya hampir sama teman-teman yang lain. Pastinya kita baca skrip berulang-ulang, dan yang paling membantu itu di saat lagi reading ya. Jadi di saat lagi reading itu sampai kita diajak ngomong itu personal. Jadi misalkan kayak waktu itu aku karena memang kesulitan untuk bahasa bakunya, karena kan kebiasaan ngomong lu gua, terus ngomong ke enggak gitu, bukan tidak gitu loh itu, dan intonasi beberapa banyak sekali yang kita dilatih. Misalkan kayak ngomong satu kalimat itu kita diomongin itu kalimatnya itu satu kata, jadi dilatih untuk intonasinya. Terus selain itu juga nonton filmnya Kita Cinta, dan kalau aku sendiri sempat dikasih satu buku sama acting coach kita. Itu bukunya itu isinya banyak kumpulan puisi, jadi sama dia disuruh baca terus-menerus. Jadi dia juga bilang berharap kalau misalkan aku baca itu akan masuk ke dalam otakku itu secara tidak langsung. Jadi bukan kayak dipaksain latihan, misalkan kita ngomong nih pakai bahasa baku, itu kan langsung. Kalau dia disuruh baca, jadi secara nggak langsung masuk ke dalam otak. Kalau aku pas aku ngasih tahu mama aku gitu, mama papa aku ditawarin Kita Cinta dari SMA jadi Ratna. Jujur aku nggak terlalu paham ternyata Kita Cinta dari SMA tahun 79 tuh seviral itu gitu. Jadi pas aku kasih tahu mereka, papa aku terutama ya kaget banget. Hah, Kita Cinta dari SMA yang dulunya Rano Karno sama Yingsi Gusman? Iya. Hah, terus kamu jadi apa? Jadi Ratna. Terus papa mama aku yang excited banget, terus kayak bener-bener maksa. Please kamu harus bisa schedule-nya, please. Karena pada saat itu tuh schedule-nya tuh sebenarnya bentrok. Tapi karena aku ngelihat papa mama aku tiba-tiba bangganya tuh kayak 2 kali lipat. Baru kali ini aku kayaknya ngelihat mereka tuh semangat banget aku syuting gitu ya.
please dulu tuh itu tontonan kita, ini tuh karakter yang nemenin mama sama papa dulu waktu masih remaja. Nah itu jadi satu kebanggaan aku sendiri ya, dimana aku bisa menghidupkan kembali karakter yang selama ini menemani mama papa aku gitu. Apalagi karakter yang udah hidup 45 tahun lamanya, karena bukunya udah ditulis 45 tahun lalu gitu. Jadi menurut aku malah suatu kehormatan untuk aku bisa dipilih sebagai Ratna gitu ya, dimana umur aku dan umur Ratna bedanya 10 tahun. Ratna 17, aku tahunnya 27. Jadi kayak waktu awal-awal di announce juga banyak yang netizen banyak yang kayak kok Prilly sih gitu, dia kan bukan udah tua gitu-gitu. tapi ternyata ya aku bisa dipercaya, jadi ya suatu kehormatan aku buat aku juga gabung di proyek ini. Kalau aku pastinya sebuah anugerah ya, ditawarin sebagai Galih di Kita Cinta dari SMA, dan tentunya Kita Cinta yang sebelumnya itu kan yang peranin itu Om Rano Karno, the one and only Rano Karno. Siapa yang bisa mengalahkannya gitu loh. Mungkin dari Tai Lalat pun saya juga tidak ada gitu loh. Ya jadi setelah aku diajak untuk casting untuk peran Galih untuk Kita Cinta, sempet ngerasa kayak aduh gue pantas gak ya, tapi di sisi lain karena memang aku nganggepnya ini tuh memang udah berkat ya, jadi di saat aku harus casting itu aku lakukan yang terbaik, dan ya udah berdoa aja yang terbaik apa untuk aku, dan akhirnya dipercayakan oleh Pak Parwes dan Star Vision dan juga Pak Monty Tiwa untuk mewakili karakter Galih ini, dan pastinya aku seneng banget. Oh kalau aku emang ngejar judul ini. Aku sebelum syuting film ini aku lagi syuting sama Pak Monty, terus aku sempat tanya, oh abis ini jalan apa, Kita Cinta dari SMA. Oh gitu. Aku langsung ngomong sama manajer aku, Mah, aku pokoknya nggak mau tahu, aku harus dapat peran di film ini. Aku nggak peduli aku mau dijadiin apapun, aku dijadiin kursi, papan tulis, kapur, aku nggak peduli. Pokoknya aku harus jadi bagian dari film ini karena aku fans berat novelnya. Dan ini cerita yang bukunya aku udah baca berkali-kali pas aku SMA. Aku udah dulu pas pacaran sama mantan aku suruh dia baca buku ini. Aku kayak, kamu harus baca buku ini bukunya bagus banget, kamu harus baca. Terus akhirnya kayak jadi kenangan manis gitu, jadi kayak ada catatan dikit-dikit di bukunya, bekas-bekas pasangan aku. Iya, jadi kayak ditulis-tulis gitu, ada anotasi gitu di buku-bukunya, di buku-buku di Beberapa pinggir-pinggiran. mantan ada beda-beda. Enggak, itu doang. Jadi kayak jadi dapat kayak memori indah itu dengan ceritanya. Terus mamaku juga sempat cerita kayak, iya ini dulu mama sampai tergila-gila sama Rano Karno, dia itu ganteng banget pada masanya, itu waktu itu booming banget. Jadi aku kayak emang udah ngejar banget, jadi aku kayak I have to be a part of this, dan dapat the chance to be part of this production itu udah kayak like dream come true banget sih. Kalau aku sendiri, aku sebenarnya bilang diri aku adalah fans berkedok aktor. Aku juga mempunyai salah satu life goals, yaitu minimal ya punya satu film jadi aktor ataupun apapun itu. Jadi aku seneng banget bisa main film, dan aku sebenarnya nggak tahu awal-awal Kita Cinta dari SMA itu apa sih, tapi aku tahu Galih dan Ratna. Waktu itu kan Mas Lucky Kuswadi pernah buat juga Galih dan Ratna, dan aku juga dengar lagu-lagu Prisya Galih dan Ratna. Jadi setelah dapat tawarannya, aku juga searching ini Kita Cinta dari SMA apa sih, kenapa orang-orang bilang ini legenda sekali, dan ternyata wow, legenda banget ya. Akhirnya ini juga kesempatan untuk main film, jadi makasih banyak Pak Parwes, Pak Monty, tim casting Star Vision udah kasih saya kesempatan ini, dan teman-teman udah ngebantuin saya di lokasi juga. Akhirnya memutuskan saya untuk mengambil proyek ini. Aku enggak sih, karena aku emang gak lulus-lulus ya, 10 tahun jadi peran SMA terus gitu ya. Bener-bener udah 10 tahun lamanya bener-bener selalu dikasih, nggak selalu sih, tapi kebanyakan emang dikasih peran SMA gitu, di series, di film gitu. Jadi aku nggak kesulitan sih kalau SMA-nya, tapi yang bikin sulit adalah anak SMA tahun 80. Karena beda banget anak SMA tahun sekarang sama tahun 80, apalagi di series zaman sekarang anak-anak SMA yang gaul gitu kan. Nih geng motor ceritanya di series. Jadi
tiba-tiba harus naik sepeda ontel di sini gitu. Jadi yang membedakan adalah gimana kita tuh bisa deket sama budaya dan deket sama kebiasaan remaja-remaja tahun 80 gitu. Pengalaman paling berkesan. Ya, Siapa dulu? banyak lah. Aku sih kayak bisa satu frame sama Kak Putri sama Om Dwi itu udah kayak oh my god, that's crazy gitu. Itu berkesan banget buat aku kayak bisa beradu acting sama mereka karena they're so good dan udah keren banget mereka actingnya udah jauh lebih senior. Sama ini agak nggak penting banget sih tapi adegan kita naik sepeda. Sepeda tandem itu aku seneng banget naik sepeda itu Yang kayak musikal ya? musikal. Itu seru banget dan kita kan ada kayak nari-nari dikit itu seru banget. I think itu salah satu adegan favorit aku deh kayaknya pas kita syuting. Aku berkesan tuh adegan yang ada di trailer yang ibunya ngomong kayak stop gitu. Cukup Cukup, itu iya, karena itu tuh adegannya jam 3 pagi, kalau nggak salah ya jam 2 apa jam 3 pagi gitu. Pokoknya malam banget lah. Terus kita tuh bener-bener harus ya jaga emosi yang bener-bener segitunya gitu. Karena itu adegan ya nggak mau spoiler tapi itu adegan yang lumayan berat banget bagi Ratna, Pap dan keluarganya gitu. Salah satu adegan yang akhirnya pecah gitu. Dan di jam segitu kita semua bisa berbagi energi yang luar biasa sih, itu berkesan banget buat aku. Sebenarnya untuk masuk ke project ini pun sangat berkesan sekali karena ini juga debut film pertama aku dan dengan tanggung jawab yang sangat besar. Jadi itu udah berkesan banget ya karena rasanya kayak aku masuk ke lingkup yang baru dan dengan tanggung jawab yang sebesar ini juga itu udah sangat mengesankan untuk aku ya karena kan sebelumnya aku main di series jadi begitu masuk ke sini kayak ngerasanya kayak waduh ini gimana nih masuknya gitu. Tapi dan banyak lagi yang lainnya termasuk dari scene-scene-nya yang menurut aku lumayan berat untuk aku bawain. Terus bisa satu frame dengan teman-teman semua yang ada all cast yang ada di Kita Cinta dari SMA itu sebuah hal yang ya life achievement ya menurut aku karena untuk main sama Prilly ya ampun Prilly tuh Singa guys ya ampun sama Arla sama Fadi apalagi sama yang senior semuanya itu menurut aku pas pertama kali agak kayak aduh bisa gak nih untuk keep up sama mereka gitu cuma ya puji Tuhan alhamdulillah ya akhirnya selesai juga Kita Cinta dengan respon yang cukup baik. Itu yang mengesankan untuk aku sih. Jadi pengalaman baru untuk aku. Pesannya adalah untuk yang Gen Z nih yang nggak ngerasain zaman dulu gitu ya, harus bersyukur sih bisa segampang itu berkomunikasi sama pasangan. Karena dulu tuh susah banget, harus surat-suratan, mau ngasih kado lewat pos, bilang kangen aja mesti janjian, nelfon pakai telepon rumah tuh jam berapa, karena takutnya diangkat sama orang tuanya gitu kan. Jadi harus bersyukur kalau punya pasangan di zaman sekarang, sayangin pasangannya, ungkapin perasaannya, karena kalau kamu hidup di zaman dulu tuh, hal yang kita dapetin atau kita punya sekarang tuh nggak ada dan mahal banget harganya gitu. Terus, perjuangkan cinta kamu walaupun ada perbedaan gitu karena sebenarnya halangan itu bisa kok kalau diterobos. Terobos terus sampai dapat gas terus. Setuju. Sama apa ya, ikutin kata hati. Kenapa Abah tidak cari pekerjaan yang lebih baik aja sih, Mak? Kenapa Abah puas dengan toko ini? Kamu nantang saya. Kamu pikir kamu tuh siapa? Masuk sini. Halo, terima kasih udah nonton video kita. Jangan lupa ya di subscribe channelnya Brilio, di like juga, di komen, dan di share video ini biar banyak teman-teman kamu yang nonton. Dan jangan lupa ke bioskop nonton Kita Cinta dari SMA. Yeay! 9 Februari di bioskop, jangan lupa.